Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Marlina dari program studi akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan KKN selama di Desa Cibanteng. Nah, pada kali ini saya mengambil judul Laporan Pendapatan dan Sistem Pembukuan pada Usaha Home Industri Sale Pisang Salegor Sawargi di Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng. Nah, dalam bab pertama yaitu adanya analisis situasi, yang mana kuliah kerja nyata ini merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang melalui program terpadu Tridharma Perguruan Pembelajaran Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat secara lisensi dan orientasi misi-misi di Sekolah Tinggi Ekonomi Cipasung. Nah, lokasi kami bertempatan di Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng, yang ini merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Parung Ponteng dan memiliki 27 RT, 8 RW, serta 14 DKM. Desa Cibanteng juga mempunyai beragam potensi ekonomi, mulai dari perkebunan seperti perkebunan kelapa dan UKM-UKM atau home industri diantaranya, yaitu UKM Sale Pisang, UKM Opak, UKM Madu, dan UKM Makanan Ringan, dan lain-lain. Nah, dalam perumusan masalah ini, saya mengambil bagaimana cara mengetahui pendapatan yang dihasilkan dari produksi sale Ibu Nina dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengetahui apakah usaha milik Ibu Nina ini menerapkan hasil pembukuan yang seharusnya atau tidak, dengan tujuan untuk mengetahui pendapatan yang dihasilkan dari produksi sale pisang Ibu Nina untuk mengetahui apakah milik Ibu Nina telah menerapkan sistem pembukuan yang seharusnya atau tidak, di mana kegunaannya yaitu bagi pemilik usaha pisang ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemilik usaha sale pisang untuk lebih meningkatkan produksi sale pisang. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek lapangan langsung, serta mengetahui bagaimana laporan pendapatan dan pembukuan yang dihasilkan dari produksi sale pisang ini. Next. Nah, untuk penentuan halayak pasaran ini, dari sekian banyak pelaku usaha, jadi masih banyak di antara mereka yang belum mengetahui dan memahami ke dalam pembukuan, bahkan banyak pelaku usaha yang tidak melakukan pembukuan. Nah, karena pembukuan adalah salah satu catatan yang menyajikan rangkaian peristiwa transaksi dalam kegiatan usaha. Sebagai sasaran utama dalam melakukan pengamatan ini, penulis memilih usaha milik Ibu Nina yang mana berada di Dusun Lunjuk, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng. Dengan metode penelitian menggunakan jenis atau pendekatan penelitian yaitu bersifat kualitatif. Jadi maksud kualitatif itu penelitian harus datanya diperoleh dari lapangan langsung, dari pemilik atau dari warga-warganya langsung bisa. Untuk sumber data dan jenisnya ini yaitu dengan menggunakan metode secara primer dengan wawancara maupun observasi. Next. Dalam kondisi objek desa ini, jadi Desa Cibanteng ini berbatasan dari 4 wilayah. Yang pertama batas utara yaitu Desa Burujulujaya, yang kedua batas selatan yaitu Desa Cigunung, yang ketiga batas timur yaitu Desa Parung Ponteng, yang keempat batas barat yaitu Desa Pekalongan, semuanya yang berada di Kecamatan Parung Ponteng. Next. Untuk kondisi objek desa ini bisa kalian lihat di PowerPoint, yang mana penduduknya sebanyak 4.640 dengan jumlah laki dan perempuan yaitu 2.592, dan yang memiliki kepala keluarga yaitu sebanyak 1.468 orang. Next. Untuk kondisi sarana prasarana bisa dilihat dari layar PowerPoint. Nah, ini untuk prasarana dan sarana pemerintahannya. Yang ini prasarana dan sarana kelembaga kemasyarakatan dan desa. Nah, untuk prasarana dan sarana pendidikan,
Kalian bisa lihat di sini memiliki gedung TK yaitu 5 buah dan jumlah lembaga pendidikan agama 18 buah, prasarana dan sarana pendidikan lainnya yaitu 1 buah. Nah, untuk kesehatannya bisa dilihat. Next. Untuk kondisi objektif desa dalam perekonomiannya, kondisi perekonomiannya yaitu dalam layar kaca banyak sekali penduduk Cibanteng mata pencahariannya sebagai kebanyakan sebagai petani karena yaitu hampir mencapai 506 orang. Next, untuk kondisi pemerintahan Desa Cibanteng terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Daerah BPD. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Ini tabel pegawai desa atau perangkat desa, yang mana yang pertama itu ada Ibu Ating sebagai kepala desa dan ke bawahnya ada perangkat desa lainnya. Untuk rangka pemecahan masalah, jadi peneliti atau penulis mengambil permasalahan yaitu tentang pendapatan, yang kedua tentang pembukuan, yang mana pendapatan merupakan suatu unsur yang dilakukan dalam melakukan usaha, karena dalam melakukan usaha tentu ingin mengetahui nilai dan jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha. Nah, dalam pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, penyusunan pembukuan yang paling mendasar dan wajib dimiliki entrepreneur ketika mengelola bisnisnya, seperti arus kas, laporan rugi laba, serta neraca yang dalam dunia bisnis dikenal dengan sebutan laporan keuangan. Next, dalam bab 4 sudah ada yaitu tentang pelaksanaan dan hasil. Nah, yang pertama ada realisasi pemecahan masalah. Jadi bagaimana merealisasikan pemecah masalahan tersebut? Pemecah masalahan dalam usaha Ibu Nina ini. Dalam waktu penelitian yaitu diselenggarakan pada hari Sabtu 29 Februari 2020 yang waktunya yaitu pukul 9 pagi sampai selesai. Tempatnya itu tentu saja di Dusun Lunjuk, RT 5 RW 1, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng. Next. Nah, ini hasil penelitiannya. Kalian bisa lihat gambar di sebelah sini, yaitu itu adalah Ibu Nina dengan membawa produk sale pisang salego sawarginya, dan ini hasil penelitiannya, yang mana Ibu Nina ini merintis usahanya yaitu selama 4 tahun dari mulai 2016, dan modal awalnya yaitu berasal dari hasil pinjaman dengan peralatan yang dibutuhkan seperti ini. Kalian bisa baca. Nah, jadi harga dari sale pisang ini yaitu harganya yaitu mencapai 40.000 per kilo. Jadi masalah Ibu Nina ini yaitu jadi Ibu Nina ini belum bisa membuat pembukuan dalam menggunakan sistem informasi dalam menggunakan SAK. Next. Nah, dari penjualan UKM ini mampu memproduksi sale kering sebanyak 400 kilo, yaitu dari 200 kilo pisang yang belum diolah per bulannya. Nah, untuk penjualannya Ibu Nina ini hampir menjual sebanyak 9 juta sampai 10 juta per bulannya. Nah, untuk biaya pengeluarannya yaitu seperti bahan baku, HOK, dan transportasi. Kemudian kita memperoleh pendapatan, yang mana pendapatan itu hasil dari penjualan dikurangi semua biaya. Jadi laba bersih yang diperoleh Ibu Nina itu yaitu sebanyak 3.100.000. Oleh karena itu, penting bagi pemilik UKM untuk mengetahui pendapatan yang real pada produksi sale pisang tersebut. Next. Nah, dalam menggunakan atau menyusun pembukuan, jadi Ibu Nina itu harus mempunyai buku pencatatan yang pertama, yang kedua pengelompokan pencatatan transaksi keuangan, yang ketiga pencatatan transaksi keuangan, yang keempat yaitu laporan arus kas, yang kelima laporan pendapatan, dan yang keenam neraca. Karena menurut indikator usaha, suatu usaha dikatakan sangat baik jika telah melaksanakan 5-6 indikator kriteria di atas,
Yang kedua, suatu usaha dikatakan baik jika telah melaksanakan 4-5 unsur kriteria di atas. Next. Nah, untuk pelaksanaan program KKN dan pelaksanaan program kegiatan KKN-nya yaitu bisa dilihat. Next. Nah, dari faktor pendukung usaha milik Ibu Nina ini yaitu faktor pendukungnya yaitu usaha yang dikelola sendiri sehingga dapat diawasi dan dikendalikan oleh sendiri. Jadi Ibu Nina itu tidak mengandalkan orang lain, tapi hanya dikelola oleh diri sendiri. Yang kedua yaitu mempunyai pelanggan tetap. Jadi Ibu Nina ini mempunyai pelanggan tetap, jadi tidak susah dalam pemasarannya. Yaitu ada faktor yang selanjutnya ada faktor penghambat yang mana pemilik ini kurang menguasai sistem pembukaan yang seharusnya. Yang kedua, kurangnya bahan baku karena susah dicari. Next. Pada bab kelima yaitu bab simpulan. Nah, jadi penulis merangkum kesimpulan dari hasil penelitian sale pisang Ibu Nina atau sale yang mana namanya sale Sawargi. Nah, jadi simpulannya berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta permasalahan yang didapatkan, maka dapat diketahui laporan keuangan dan pembukuan mengenai pendapatan sangat berpengaruh penting terhadap kinerja keuangan produk sale pisang milik Ibu Nina Nurhayati. Jadi rekomendasinya dari penulis yang harus dilakukan aparat desa itu apa sih? Yaitu aparat desa harus memfasilitasi para pelaku usaha UKM untuk mengikuti seminar atau pelatihan tentang tata cara atau produser pencatatan laporan keuangan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Untuk sarannya, saran dari penulis bagi pelaku usaha yaitu sebaiknya para pelaku usaha mengikuti pelatihan tentang tata cara atau prosedur pencatatan laporan keuangan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, adanya perekrutan karyawan yang dilakukan pemilik usaha dengan kriteria yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Next, sekian dan terima kasih. Mungkin ini presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.